Halo, apa kabar Anda semua yang masih senang makan beras atau makan nasi? Jadi bukan makan beras ini mesti mulai mikir-mikir nih karena sekarang terjadi rupanya gara-gara rencana impor beras ini jadi rame di pemerintahnya. Kalau Anda kelihatannya nggak terlalu khawatir ya kan? Seminggu sekali ya makan beras, yang lain makan lontong ya atau ketupat ya, Bung Rocky? Saya diet keto. Oh, diet keto. Dan berupaya untuk nyari alternatif. Ya. Itu yang saya kira banyak orang yang sekarang mengurangi konsumsi beras itu karena promosi kesehatan segala macam. Masih ada konsekuensi dengan keseimbangan lingkungan, tapi dari segi kebutuhan karbohidrat kan bisa dicarikan alternatif. Yang ada alternatif adalah rente. Perburuan rente untuk 2024 itu nggak ada alternatif. Itu hanya bisa lewat impor beras. Iya. Jadi orang rupanya mulai banyak yang keto, tapi banyak yang kepo nih dengan soal impor beras nih, karena jadi ramai. Kan gitu ya. Itu karena, namanya political kepo politik. Yes ya. Jadi ini ramai nih, karena Menteri Perdagangan kelihatannya merasa dia banyak mendapat tekanan nih berkaitan dengan rencana impor beras. Dia menyatakan dia siap mengundurkan diri kalau memang kebijakannya dinilai salah, dan persoalannya ini serius nih, yang bicara bukan hanya dari kepala Bulog, tapi sekarang Sekjen PDIP Hasto menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Mendak ini mencoreng muka Presiden Jokowi. Gawat ini, Bung Rocky. Itu PDIP langsung nyolong headline itu. Tapi itu juga kita mesti kepo, secara politis kita mesti kepo. Ngapain PDIP bereaksinya begitu gempar gitu kan? Ya. Padahal sebetulnya kita mesti percaya Bulog yang secara mudah menerangkan bahwa gudang gue penuh, ngapain impor? Kan begitu. Lalu Menteri siapa lagi itu? Menteri Pertanian juga beritahu hal yang bahwa ya itu baru wacana. Tapi yang paling bagus sebetulnya kita perhatikan opini dari atau pendapat komentar menolak dari beberapa kepala daerah, karena itu yang real. Jadi kalau kepala daerah yang bicara itu artinya dia tahu bahwa stok di tempat dia itu cukup sehingga dia mau melindungi petani. Kalau PDIP yang bicara itu justru adalah semacam sinyal tukar tambah politik. Kan kita mesti curigai setiap kali politisi bicara kan. Jadi itu yang real sebetulnya tuh. Nah yang berlangsung sekarang adalah kesimpang siuran informasi. Jadi bayangkan misalnya soal beras ini selama 1 minggu ini Presiden nggak bisa ambil keputusan. Padahal menterinya berselisih kan. PDIP bilang nggak perlu, Lutfi tetap ngotot sebagai Golkar itu perlu, Menteri Pertanian bikin opini yang berbeda, kepala board. Jadi macam-macam pikiran ada di kabinet dan Presiden tetap bisu dalam soal semacam ini. Ya. Gitu. Kan karena sebelumnya kan disebutkan oleh Buas, kepala Bulog ini, yang memerintahkan impor beras ini Menko Erlangga Hartarto dan Lutfi. Jadi orang kemudian menghubungkan ketika PDI ribut, ini apa urusannya karena persoalan dengan Golkar gitu, karena ada jatah yang nggak kebagian, atau kan jadinya orang mikirnya begitu jadinya ya, Bung Rocky. Iya, pada akhirnya orang bikin kalkulasi bahwa soal beras ini bukan masalah gudang yang ada di Bulog, atau survei BPS yang memperkirakan bahwa kita akan kelebihan 3 juta ton dan itu berarti nggak perlu impor. Tapi ini masalah gudang politik yang kosong di dalam partai yang berupaya untuk nabung, ngerampok rente per kilogram supaya ada modal untuk bermain politik dalam 3 tahun ke depan. Kan ini pemilunya tinggal 3 tahun kan. Kalau normal ya, kalau nggak normal ya pasti mungkin tahun depan udah pemilu nih. Jadi berupayalah mereka untuk memanfaatkan kartel, dan yang kita bahas kemarin bahwa 2.000 perak misalnya dari 1 kilogram itu udah pundi-pundi udah terisi. Jadi kita disiksa sebetulnya untuk melihat seolah-olah ada partai yang pro rakyat, padahal sebetulnya itu hanya soal pembagian yang nggak beres gitu kan. Itu sebetulnya intinya tuh. Ya. Tetapi sekali lagi ini menunjukkan betapa sering yang kita sebut dalam manajemen ini too many chief no Indian gitu ya. Situasinya kan sekarang seperti itu jadinya ya. Terlalu banyak bos. Ya, dan semua orang sebetulnya tahu bahwa
semua chief itu sebetulnya satu pikiran yang berupaya untuk membagi di antara mereka, dan kebetulan buruannya itu terbatas hari ini kan, jadi saling menyatukan. Nah, ada koboi yang sebetulnya ingin menghalau ternaknya supaya nggak diterkam oleh chiefnya. Kita merasa bahwa ini negara nggak diurus sebetulnya, dan semua orang di dalam kabinet juga berupaya untuk ngurus pundi-pundi masing-masing. Lalu kita dengar DPR juga bersikap kritis, menolak segala macam. Nah, sekarang tinggal kita tunggu. Kalau misalnya Lutfi paham tentang pikiran rakyat, suara publik, maka langsung aja dibilang saya mundur karena memang saya salah. Tapi saya baca dia masih mengatakan bahwa ini udah diputuskan di kementerian sebelumnya. Jadi dia hanya melanjutkan. Loh, berarti dia nggak lakukan apa-apa dong. Sebagai menteri baru kan dia mesti evaluasi. Data terakhir BPS, data terakhir Bulog, masa dari 3 bulan lalu datanya sama, ada kebutuhan impor, itu juga soalnya. Jadi cuci tangan di atas air yang memang udah kotor itu. Ini sama juga dengan saya nggak pengen 3 periode, tapi kecuali kalau rakyat menghendaki. Terus dia bilang saya mau bersedia mundur, tapi ini yang bikin kebijakan kan bukan gua, kan gitu, sama aja kan jadinya kan? Ya ini keadaan yang membuat kita tidak percaya dengan sebut aja seluruh keterangan istana itu, menyebabkan kita menunda kepercayaan. Karena hal-hal yang sebetulnya langsung bisa kita percaya, lalu masuk variabel lain, yaitu ini adalah tipu-tipu di antara para penipu yang sebetulnya berebut sisa-sisa. Itu aja intinya kan. Oke. Tetapi kan sebenarnya persoalan beras ini kan soal yang sangat serius, Bung Rocky. Bagaimanapun juga mayoritas rakyat kita masih makan nasi ya, jadi yang bahan bakunya beras. Tetapi kalau kemudian selalu di level atas ribut-ribut, di level bawah petani juga sekarang yang menderita karena seperti dikatakan oleh Kepala Bulog bahwa ini langsung harga gabah di tangan petani anjlok. Kemudian juga di beberapa daerah kita mendapat laporan Bulog di gudang-gudang Bulog di daerah juga masih banyak yang penuh nih. Ya itu betul, dan efeknya walaupun kita tahu bahwa petani kita sebenarnya net consumer itu, tetapi soal harga beras ini kan harusnya apapun yang dilakukan pemerintah tidak boleh merugikan rakyat, terutama permainan harga gabah tuh yang sekarang mungkin berapa, tinggal 3.000 perak apa. Jadi sebetulnya pikiran utama kita adalah soal distribusi yang adil. Kalaupun mau impor, ya oke, dia dihitung supaya bagian yang menguntungkan importir itu harus betul-betul dibagi pada rakyat yang perlu. Tapi kan itu nggak dipikirkan kan? Karena memang seluruh perencanaan impor ini memang hanya dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari per kilogram. Jadi tabungan kita, atau bukan tabungan mereka, tabungan politik mereka terlihat habis karena itu dipaksakan. Kan nggak masuk akal kalau keterangan Bulog harus dibantah oleh Menteri Perdagangan. Dan tentu Buas itu bukan orang yang mau diatur-atur. Dia merasa bahwa saya punya pengetahuan lebih banyak. Demikian juga para bupati atau gubernur di daerah-daerah produsen beras merasa bahwa itu berarti Anda, Menteri Perdagangan, menghina kemampuan kami untuk menyebutkan data mutakhir kami itu. Apalagi langsung dengan efek bagi setiap impor selalu pasti menurunkan harga gabah. Jadi political economy analysis menunjukkan bahwa permainan kartel ini diam-diam sebetulnya, ya bukan diam-diam, didiamkan oleh presiden karena memang itu bagian dari upaya untuk menambal tabungan politik melalui permainan rente. Jadi nggak ada lagi yang tersembunyi sebetulnya, yang ada adalah publik menunggu kapan Menteri Perdagangan konsisten untuk mundur. Karena jangan sampai dia bilang kalau saya salah maka mundur, maka dalam 2 minggu ini dia bikin perencanaan baru, tuh nggak bisa. Tuh. Per hari ini itu keterangan Menteri Perdagangan adalah bertentangan dengan analis-analis yang datanya bisa lebih diandalkan. Tuh. Saudara Faisal Basri terus masih memantau soal itu dan mengingatkan bahaya dari impor beras ini terhadap ekonomi, tapi juga terhadap akumulasi uang untuk politik ke depan. Itu soal yang merisaukan publik.
Ya, dan pilihannya kan kalau artinya Menteri Perdagangan tidak mundur dan dia merasa benar, kan ada yang lain yang tidak benar gitu, apakah kepala daerah, apakah Bulog dan sebagainya. Tapi kalau kemudian banyak yang ada satu kelompok yang lebih banyak dan mereka pada satu pendirian, sementara yang ada beberapa yang merasa punya pendirian berbeda, kan kita cenderung pasti lebih percaya dong pada Bulog, lebih percaya dong pada kepala daerah dan sebagainya, dan tentu lagi lebih percaya lagi pada orang seperti Faisal Basri gitu kan. Ya mestinya itu logikanya Menteri Dalam Negeri harus diuji. Kalau betul-betul Menteri Dalam Negeri yang benar, maka mungkin ada 5 kepala daerah yang mesti mundur karena mereka salah kasih data. Buas juga mesti mundur. PDIP Hasto juga mesti mundur kan, mesti begitu kan, karena Hasto menganggap bahwa Lutfi yang salah. Nah kalau Lutfi yang benar, mesti terbalik yang dihukum oleh presiden. Jadi kita tinggal tunggu perseteruan di kalangan elit ini akan menghasilkan goncangan politik, pasti menghasilkan goncangan politik. Karena ini bukan uang kecil, ini betul-betul menyangkut nasib dari rejim yang kehabisan sumber dana dan hanya mampu untuk mengumpulkan sumber dana dengan melakukan penipuan rent. Ini saya sebut aja penipuan, karena memanipulasi data kan itu artinya penipuan. Seolah-olah gudang Bulog bakal kosong, tinggal 500.000 stoknya, padahal Buas bilang enggak, kita masih berlebih. Jadi siapa yang manipulasi data? Bulog atau Menteri Perdagangan? Kan itu aja sebetulnya, etikanya begitu tuh. Oke, Anda lihat ini rezim atau ini bagian dari bagian-bagian tertentu dari rezim? Saya menganggap di dalam rezim sebetulnya ada perkoncoan. Nah kebetulan yang lain itu nggak kena splateran, kalau kata orang zaman dulu nggak kena splateran, nggak ada trickle down effect. Maka terjadi perselisihan internal di dalam rezim yang sebetulnya minta jatah juga tuh. Yang jelas soal Bulog ini kan itu permainan utama Golkar dan jejak itu yang sebetulnya orang duga berlanjut, yang pasti juga ada kong-kali-kong dengan importir lama yang memang udah berurat akar di dalam sistem kartel perberasan kita. Nah Presiden Jokowi tentu tahu itu dan dia mungkin merasa bahwa aduh ini kecolongan lagi nih. Nah, sampai sekarang kan Presiden nggak ambil keputusan, kan mestinya Presiden udah ambil keputusan itu loh. Tapi kalau dia ambil keputusan kan dia mesti punya ada konsekuensi dengan memecat satu di antara mereka yang berselisih kan. Ya. Oke, jadi artinya sebenarnya tapi kita selalu kembali bahwa kita tidak pernah akan mendengar apapun dari Presiden Jokowi. Karena memang seperti itu kan tradisinya. Presiden Jokowi membiarkan pertengkaran di kalangan kabinet dan kemudian ya kita nggak tahu apa endingnya seperti apa. Saya menduga ini akan ada lagi keterangan dari Mahfud MD yang datang dengan jalan pikiran yang sama. Gitu. Bahwa ini hanya sekedar kesalahan persepsi, kira-kira begitu kan. Lalu dicari perdamaian. Padahal sebetulnya orang semacam Menteri Perdagangan, dia harus betul-betul tunjukkan bahwa dia konsisten, dia mesti impor gitu. Dan kalau dia salah, dia harus diberhentikan dan mengundurkan diri. Jadi orang mau tagih itu, jangan sampai motif yang jujur dari Menteri Perdagangan. Kan saya kira dia sekarang terdesak dan dia mesti jujur bahwa dia memang salah, dia mesti mundur. Jadi jangan ada orang sekelas Mahfud yang datang dengan basa-basi politik lagi gitu. Karena itu memperburuk kemampuan kita untuk mengantisipasi apakah rezim ini masih bisa dipercaya atau enggak. Memang udah nggak bisa dipercaya. Tapi jangan yang sudah tidak bisa dipercaya dimanipulasi lagi dengan dalil-dalil konstitusional ala Mahfud MD itu. Saya terpaksa mesti berkali-kali menyebut Pak Mahfud karena beliau yang sebetulnya bertanggung jawab untuk rasa aman publik. Ya, dan soal beras ini kan soal serius nih. Kalau negara kekurangan beras kan sama dengan membayangkan kita dalam rumah tangga yang sudah tidak ada beras. Yang terjadi kan bakal kelaparan. Ya itu biasanya argumen itulah argumen istana begitu, ini bakal kelaparan itu. Padahal orang Indonesia punya kemampuan untuk cari alternatif. Lain kalau soal BBM, kan BBM nggak bisa motor Gojek itu diisi sayur asem, kan nggak bisa kan. Kalau itu real itu kalau BBM. Tapi kalau soal pangan itu belum ada kelaparan yang betul-betul menyebabkan pergolakan politik gitu. Dan sebetulnya kalau kita mau bicara sedikit tentang soal
supply karbohidrat, lebih banyak orang yang mati karena obesitas di Indonesia daripada yang kelaparan sebetulnya. Jadi mesti dianggap bahwa elite kita sebetulnya berpenyakit justru karena kebanyakan makan. Jadi kalau toh ini ada miscalculate gitu, katakanlah masih ada alternatif, ada karbohidrat alternatif gitu yang sebenarnya ada ya, yang selama ini kemudian banyak bisa misalnya orang-orang Papua yang biasa makan sagu dan makan ubi jalar tiba-tiba dipaksa makan beras gitu, dan akibatnya bisa jadi kelaparan gitu. Nah itu baru soal tuh. Jadi sinyal bahwa seolah-olah akan terjadi keresahan publik yang membahayakan stabilitas nasional kalau nggak impor beras, itu cuma ada di kepala kartel ini, termasuk Menteri Perdagangan. Jadi janganlah ditipu-tipu itu. Tahan lapar sih, tahan lapar kita. Tapi jangan dianggap bahwa itu dalam rangka menyogok rakyat maka ada impor. Padahal sebetulnya impor itu yang membuat rakyat terpuruk secara ekonomi karena harga gabah yang jatuh, dan bagian dari masyarakat petani yang masih merupakan produsen beras tentu nggak punya lagi tabungan untuk beli BBM buat motor yang dia pakai sehari-hari. Jadi implikasinya bukan pada beras, tapi justru jatuhnya harga gabah menyebabkan daya beli rakyat untuk energi, BBM terutama, itu yang bisa bikin rakyat marah justru. Ya. Oke, Bung Rocky, saya kira sementara ini kita nikmati saja polemik di antara para pejabat dan petinggi partai-partai politik berkaitan soal beras ini. Ya, semoga pertemuan ini menghasilkan perubahan politik. Dan itu yang kita tunggu 2-3 hari ke depan. Nanti akan ada konferensi pers bahwa Menteri Lutfi dengan gagah berani mengundurkan diri karena salah kebijakan. Mestinya itu contoh bagi publik. Kira-kira begitu keinginan kita loh. Ya. Sip. Sip, thank you. Oke, harus benar point of view. Subscribe, share, komen. Terima kasih.